kembali dengan Ibu Jenny. Hari ini kita sudah sampai di tema 5, sub tema 1. Semangat terus ya. Seperti biasa, jangan lupa persiapkan buku tema 5 dan buku logika tema 5-nya juga ya. Oke, kita mulai dari lingkungan. Nah, coba siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik yang terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Dan lingkungan abiotik, ada matahari, air, udara, dan tanah. Nah, jika sudah tahu tentang lingkungan, kita lanjut ke ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Lalu ada populasi. Populasi kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ada komunitas. Populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi 3 golongan. Yang pertama, herbivora. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada karnivora. Itu hewan pemakan daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, kita balik lagi ke ekosistem. Ekosistem terbagi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan peta pikiran ekosistem berikut ini. Nah, ekosistem air tawar merupakan ekosistem yang mendapatkan cukup sinar matahari, dan tumbuhan yang hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Sedangkan tumbuhan yang dapat hidup pada ekosistem air asin adalah alga. Serta jenis hewannya adalah ikan dan kerang. Ada juga koral dan hewan-hewan kecil lainnya. Ekosistem dapat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklim. Tumbuhan dan hewan yang dapat hidup pada hutan hujan tropis atau hutan yang mendapat curah hujan tinggi adalah rotan dan anggrek. Serta hewannya adalah kera, burung, badak, dan harimau. Pada ekosistem sabana atau ekosistem yang curah hujannya rendah, contoh hewan yang dapat hidup pada ekosistem tersebut adalah serangga dan mamalia. Mamalianya itu seperti hewan zebra dan singa. Ekosistem padang rumput atau ekosistem dengan curah hujan yang lebih rendah lagi dibandingkan ekosistem sabana. Contoh tumbuhan dan hewan yang dapat hidup pada ekosistem ini adalah rumput. Hewannya bison, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun atau ekosistem yang paling gersam, contoh tumbuhan dan hewannya adalah kaktus, semut, ular, kalajengking, kadal, dan lain-lain. Ya, gersam ya.
ekosistem taiga atau ekosistem yang mempunyai suhu yang lebih rendah daripada musim dingin. Contoh tumbuhannya adalah cemara, pinus, serta hewannya adalah beruang hitam dan ajak. Ekosistem tundra, ekosistem paling dingin dan kering, sehingga tidak ada tumbuhan yang mampu bertahan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Oke, tadi masih ingat kita bahas tentang hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, Ibu akan bahas tentang gigi-giginya. Gigi seri pada hewan herbivora berfungsi untuk memotong dan gigi gerahamnya berfungsi untuk menghaluskan makanan. Gigi taring pada hewan karnivora berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa, serta gigi serinya untuk memotong makanan. Gigi seri dan taring pada hewan omnivora digunakan ketika memakan makanan berupa hewan lain, serta gigi seri dan gerahamnya juga ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Nah, coba diingat kembali tentang ide pokok dan tangga nada mayor. Ya, ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nama lain ide pokok adalah pikiran pokok, pikiran utama, dan gagasan pokok. Ciri-ciri tangga nada mayor apa hayo? Ya, bersifat optimis dan bersemangat, diawali dan diakhiri oleh nada do, dinyanyikan dengan riang gembira, serta berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita lanjutkan tentang letak geografis. Nah, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kamu tahu tidak, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau besar. Pulau besarnya apa aja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau kecil, contohnya Pulau Nias, Pulau Siberut, Bangka, Belitung, Bali, dan lain-lain. Luas dataran Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Oke, Ibu mau kamu perhatikan komponen yang ada pada peta berikut ini. Nah, sudah tahu kan komponen yang ada pada peta? Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan dasar persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan
Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di Jakarta yang dihadiri oleh 750 orang dari organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda juga merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Selain membacakan ikrar Sumpah Pemuda, dilakukan juga memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ciptaan siapa? Ya, ciptaan W.R. Supratman. Kita lanjutkan pembahasan tentang negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih luas dibandingkan dengan luas dataran yang terdiri atas pulau-pulau. Kalau ada negara maritim, berarti ada negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Indonesia merupakan negara maritim dan negara agraris. Oke, Ibu kasih tugas ya. Tugas KI 4 IPS yaitu menggambar peta yang ada di halaman 28 buku tema 5. Kamu gambar di kertas HVS. Nanti akan dikumpulkan bersamaan dengan buku matematika. Oke, baik, kita lanjutkan. Kamu pasti sudah tahu kan jika Indonesia mempunyai berapa musim? 2 musim. Apa aja ya? Musim hujan dan musim kemarau. Ya. Dan sumber daya andalan Indonesia adalah kekayaan laut dan pertanian. Nah, tahukah kamu ketampakan alam yang terdapat di peta apa saja ya? Yaitu samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ketampakan alam tersebut sangat berpengaruh loh pada mata pencaharian warga. Kita lanjutkan lagi ya, masih semangat ya. Oke, kita lanjutkan ke Budi Utomo. Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo yang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diingat ya. Oke, kita akan membahas tentang daur hidup. Siapa yang tahu apa itu daur hidup? Nah, daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh hewan sepanjang hidupnya. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup dibedakan menjadi 2, yaitu hewan yang bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis ini terbagi lagi sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna adalah katak dan kupu-kupu, serta metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, belalang, dan capung. Serta hewan yang tidak bermetamorfosis, contohnya ikan, kucing, ayam, dan kadal. Nah, perhatikan tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu berikut ini. Nah, siapa yang masih ingat lagu bertangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan
Muntahan, dan lagu Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Baiklah, pembahasan tentang tema 5 tema 1 telah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menonton video ini. Ibu harap anak-anak ibu sehat semuanya dalam melakukan pembelajaran daring dari rumah ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dah.